Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih anak-anak semuanya. Sebagaimana yang diketahui barangkali anak-anak semuanya, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, tentunya ini berimbas kepada sistem pembelajaran yang biasanya kita tatap muka di kelas. Nah, sekarang kita menggunakan media medsos atau menggunakan teknologi atau dengan istilahnya menggunakan daring. Ya, tidak mengurangi makna dari esensi pembelajaran sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, ya, sistem pendidikan nasional, bagaimana bahwa pendidikan ini menciptakan, ya, peserta didik yang beriman, peserta didik yang berkarakter, peserta didik yang nanti mampu untuk menjadi penerus, ya, sebagai tonggak baik itu kepemimpinan ataupun sebagai penerus secara keilmuan. Nah, di sini Bapak masih tetap ya di jalur dan channel yang sama, yaitu di fisika. Nah, sekarang Bapak untuk kelas 11 dulu ya. Kebetulan Bapak mengajar di kelas 11 dan kelas 12, nanti untuk kelas 10 akan bertemu dengan Pak Guru yang ganteng dan masih bujangan ya, kelas 10. Untuk kelas 11. Nah, di kelas 11 ini ada 6 kompetensi dasar yang harus dituntaskan atau yang nanti akan kita bahas bersama. Yang pertama yaitu langsung ke materinya saja. Jadi ada 6 kompetensi dasar, ada 6 pokok bahasan. Yang pertama keseimbangan dan dinamika rotasi, kemudian yang kedua elastisitas dan hukum Hooke, yang ketiga fluida statik, yang keempat fluida dinamik, yang kelima suhu kalor dan perpindahan kalor, yang keenam teori kinetik gas. Jadi ada 6 kompetensi dasar yang harus dituntaskan, ya. Tentunya sebelum memulai kita biasanya kontak belajar dulu, ya, bagaimana penentuan kriteria ketuntasan minimal PKN. Nanti kita nunggu ya dari kurikulum dengan tahun ajaran yang baru. Nanti untuk lebih lanjut nanti diinformasikan. Yang berikutnya masih tetap bahwa di fisika ini kita ada secara kurikulum ada kompetensi inti, ya, KI1, KI2. Itu untuk KI1 terkait tentang agama oleh beragama, kemudian KI2 tentang sosial, ya, guru PKN atau yang lainnya terkait tentang bagaimana sikap, perilaku. Nah, kita di KI3 dan KI4, sehingga untuk KI3-nya terkait tentang pengetahuan, KI4-nya keterampilan atau skill. Nah, seperti yang biasa barangkali di kelas 10. Nah, materi ini berkelanjutan. Di kelas 10 Bapak sudah mengajar tuntas di 2 semester ini, walaupun di semester 2 kita melaksanakan metode pembelajarannya melalui daring. Ya, ketika awal kita terkendala kaitannya tentang penilaian, karena tentunya dalam proses penilaian ini ya kadangkala ada yang terkendala dengan kuota, ada yang terkendala dengan sinyalnya atau dengan ponselnya atau perangkatnya, ya, sehingga kalau Bapak evaluasi ada anak yang nilainya di semester 1 bagus, kemudian ada penurunan dan juga ada kenaikan. Nah, mudah-mudahan kalau anjuran dari pemerintah melalui Gubernur Jawa Barat, kita untuk pembelajaran daring ini selama kurang lebih 1 semester. Ya, paling cepat Januari kita melaksanakan tatap muka. Nah, untuk itu tentunya pembelajaran daring ini juga dilakukan dengan interaktif. Boleh barangkali dari anak-anak semuanya yang terkendala ya terkait tentang materi atau ada tugas-tugas yang belum dipahami atau tidak dipahami, maka nanti bisa menghubungi Bapak atau dengan protokol kesehatan nanti bisa berkunjung ke rumah Bapak, ataupun karena nanti dibentuk kelompok belajar, ya, anak semuanya nanti ada kelompok belajar ini per wilayah. Nah, ini Bapak bisa nanti memantau bagaimana perkembangan daripada capaian
ya materi yang sudah disampaikan. Nah, hanya dikasih saja nanti di pertemuan awal ini, ya kalau perkenalkan tidak bisa karena sudah kita ketemu ya selama lebih 1 tahun di kelas 10. Nah, 6 pokok bahasan ini atau 6 kompetensi dasar ini harus kita tuntaskan, di mana masing-masing materi atau masing-masing pokok bahasan ini memiliki tingkat kesukaran, ya, sehingga nanti KKM-nya akan beragam dari setiap kompetensi dasar. Nah, menginjak kepada hanya pengenalan ini di kompetensi dasar 1, bagaimana di kompetensi dasar 1 ini bahwa nanti kita mampu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, kemudian momentum sudut pada benda tegak dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti juga di KD 4-nya, ini ada satu karya yang berkaitan tentang materi ini, khususnya kalau di sini itu terkait tentang titik berat atau kesetimbangan benda tegak. Ya, nanti anak semuanya bisa mendownload di bisa di YouTube atau di media pembelajaran yang lain. Ya, syukur anak semuanya ada yang ikut atau masuk di ruang guru misalkan, nanti itu lebih interaktif lagi dan menunjang untuk proses pembelajaran. Nah, di bab 1 di keseimbangan dan dinamika rotasi ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah momen gaya, momen inersia, keseimbangan benda tegak, titik berat, hukum kekebalan momentum, sudut dan gerak rotasi. Nah, jadi cukup lumayan banyak pokok bahasan yang akan nanti kita bahas. Ya, mudah-mudahan anak-anakku dengan terus berkobar semangat untuk belajar, semangat untuk mencari ilmu, ya, mencari ilmu, sehingga nanti mudah-mudahan anak-anakku semua bisa materi yang disampaikan ini bisa diterima secara nilai, berarti bisa dituntaskan secara KKM. Sebagai penutup di pertemuan awal ini, ya, Bapak berharap dan kita berdoa semuanya mudah-mudahan wabah pandemi COVID-19 yang sedang menimpa secara umum, ya, di semua negara, wabil khusus di negara kita dan wabil khusus lagi di wilayah kita, Kabupaten Kuningan, mudah-mudahan cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan KBM secara biasa. Barangkali itu sebagai pembuka yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.